kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam. Bapak Ibu serta saudara sekalian, kalau kita lihat jam, maka jamnya sudah di angka 12 dan 7 begitu ya, jarum panjang di angka 12, lalu jarum pendeknya di angka 7. Itu berarti waktunya kita untuk memulai PRT kita pada kesempatan malam hari ini, di mana pada kesempatan malam hari ini tema untuk PRT kita adalah pengharapan sebuah panggilan yang didasarkan dari bacaan Alkitab, yaitu Efesus 1 ayat 15 sampai dengan 23. Mengawali PRT kita pada kesempatan malam hari ini, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kita akan mengangkat sebuah pujian yang terambil dari Kidung Jemaat nomor 126, Kidung Jemaat 126 yang berjudul Tuhan Memanggilmu, akan menjadi pujian pembuka kita. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik, ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Hari terakhir pun makin dekat, mantapkan langkahmu, jangan sesat. Sungguhlah janjinya takkan lenyap, bawa mahkota milikmu tetap. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada
Ibu serta saudara-saudara sekalian, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa dan doa buka akan dipimpin oleh Ibu Marlen. Dipersilakan. Terima kasih. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, Tuhan yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami di sepanjang hari ini, dari pagi hari sampai malam ini. Terima kasih Tuhan, saat ini kami diberikan kesempatan berkumpul, bersekutu bersama, memuji, memuliakan nama-Mu di dalam ibadah persekutuan rumah tangga online. Sertai ibadah kami ini Tuhan, dari awal sampai akhir berjalan dengan baik. Dan kiranya Roh Kudus menolong Bapak Pendeta Samuel yang akan menyampaikan firman-Mu pada malam ini, diberikan hikmat agar apa yang disampaikan dapat kami mengerti dan pahami sesuai kehendak-Mu. Biarlah nama-Mu saja Tuhan yang dimuliakan dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Marlen. Kita akan membaca firman Tuhan, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, yang diambil dari Efesus 1 ayat 15 sampai dengan 23. Ya. Efesus 1 ayat 15 sampai dengan 23 saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan keseharian kita. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, ketika bicara tentang panggilan dan pengharapan, maka dua hal ini adalah sebuah hal yang menjadi dasar iman kita. Ya, kita tentu mengingat di dalam kekristenan ada yang dikatakan sebagai iman, pengharapan, dan kasih. Iman dan kasih itu menyusun fondasi iman kita. Tapi selain daripada dua unit tersebut, maka pengharapan juga menjadi sebuah hal yang mewarnai perjalanan keimanan kita. Karena apa? Karena pengharapan itulah yang menolong kita untuk bisa memiliki iman percaya yang besar kepada Tuhan. Karena kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, berharap kepada Tuhan, kita memiliki iman yang mengarahkan kita untuk menjadi orang-orang, umat-umat yang memuliakan namanya. Karena kita memiliki pengharapan di dalam Dia yang telah menebus kita, kita memiliki kasih kepada sesama sebagai respon atas kasih yang dinyatakan kepada kita lewat karya pengorbanannya itu. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, ini juga yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, di mana
Bagian yang kita baca ini adalah doa Paulus. Dalam suratnya yang menjadi surat pengembalaan kepada jemaat di Efesus. Paulus berdoa agar umat di Efesus senantiasa mau terus berpengharapan di dalam Tuhan. Senantiasa mau terus merespon panggilan Tuhan itu dengan berharap secara penuh kepadanya. Karena apa? Karena surat yang ditujukan kepada jemaat di Efesus ini merupakan respons atas apa yang ditulis oleh jemaat Efesus kepada Paulus, di mana iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus serta kasih mereka itu merupakan hal yang luar biasa. Jemaat di Efesus, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, merupakan jemaat yang sangat baik ya di dalam melakukan pelayanan kasih kepada orang-orang lain, sekalipun mereka berada di dalam kondisi situasi perekonomian yang tidak sebaik jemaat-jemaat lain. Kita ambil contoh saja jemaat di Korintus, salah satu jemaat yang begitu diberkati. Selain daripada jemaat di Makedonia yang memang agak memiliki kekurangan di dalam hal ekonomi, jemaat Efesus ini juga memiliki kedekatan yang besar. Jadi jemaat Efesus ini dikatakan oleh Paulus sebagai jemaat yang memiliki iman yang teguh dan pelayanan kasih yang luar biasa. Oleh karena itu, secara kedewasaan rohani, jemaat di Efesus ini sangat-sangat diapresiasi oleh Paulus. Namun ada satu hal yang menurut Paulus harus juga dimiliki sebagai kelengkapan bagi jemaat di Efesus, yaitu pengharapan di dalam Kristus. Pengharapan yang menolong agar jemaat di Efesus ini melakukan pelayanan kasih dan memiliki iman yang bukan hanya sekedar iman formalitas, bukan pelayanan kasih yang semata-mata dilakukan sebagai sebagai sebuah keharusan saja. Kalau tidak melakukan ini maka saya tidak disebut Kristen. Pengharapan ini adalah sesuatu hal yang menolong agar jemaat di Efesus memiliki motivasi yang lebih, khususnya di dalam melakukan pelayanannya dan di dalam beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena pengharapan kepada Kristuslah mereka mampu memiliki iman. Paulus mengingatkan betul bagian ini di dalam doanya, supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang. Melalui bagian ini, Paulus mengingatkan kepada jemaat supaya mereka memiliki pengharapan yang sejati di dalam Kristus. Ketika mereka beriman, bukan semata-mata beriman berharap timbal balik. Karena saya sudah percaya kepadamu, maka saya berharap agar mendapatkan tempat yang baik. Bukan seperti itu. Paulus mengingatkan agar jemaat di Efesus memiliki pengharapan yang baik. Pengharapan yang menolong agar iman mereka terbuka bahwa kenapa mereka beriman kepada Kristus? Karena Tuhan Yesus Kristus telah menebus mereka dengan kuasanya yang besar. Pengharapan itulah yang juga menolong agar jemaat di Efesus merespon panggilan pelayanan kasih bukan untuk formalitas, tetapi benar-benar melakukan pelayanan sebagai respon atas iman mereka kepada Tuhan yang telah menjadikan serta memberikan hari depan di dalam kehidupan mereka. Bagian inilah yang Paulus nyatakan kepada jemaat Efesus sebagai sebuah pengharapan di dalam panggilan. Pengharapan di dalam sebuah hal yang memanggil jemaat Efesus untuk merespon panggilan itu lewat karya pelayanan mereka dan di dalam kehidupan beriman mereka. Bagian inilah yang melengkapi apa yang sudah baik yang ada di jemaat Efesus, yaitu iman dan kasih mereka. Pengharapan itulah yang semakin menolong agar pelayanan yang dilakukan oleh jemaat di Efesus semakin terasa, semakin merespon kasih Tuhan yang mereka telah rasakan, dan semakin menolong jemaat di Efesus untuk
beriman teguh kepada Tuhan, memiliki iman yang jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, bukan hanya di dunia ini, melainkan di dunia yang akan datang. Sebuah tempat yang kalau kita mengacu pada surat Wahyu 21 tepatnya dikatakan sebagai langit dan bumi yang baru. Hal ini juga yang hendak disampaikan kepada kita Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Sebagai umat yang hidup di masa kini, bagian ini mengingatkan kita untuk tidak hanya memiliki iman kepada Tuhan, untuk tidak hanya sekedar mampu mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, untuk tidak hanya mampu melakukan pelayanan, tetapi mengajak kita untuk berpengharapan penuh di dalam setiap panggilan hidup kita. Pengharapan yang penuh itu dinyatakan lewat sikap kita yang mau melihat ketika Tuhan menempatkan kita dalam segala kondisi, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan punya rencana. Sekalipun rencana itu belum tersingkap, sekalipun rencana itu belum dinyatakan secara tegas kepada kita apa rencana Tuhan. Tetapi kita punya pengharapan yang teguh untuk mau melakukan yang terbaik, yang optimal dan maksimal dalam menjadi berkat dalam segala kesempatan yang Tuhan percayakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, marilah kita merespon perenungan ini lewat sikap hidup kita. Sikap hidup kita yang apa? Yang mau, pertama, mengenali panggilan Tuhan yang ada pada kita. Bagaimana cara kita bisa mengenali panggilan Tuhan? Cara sederhananya Bapak Ibu, kita bisa lihat dari kehidupan keseharian kita. Di mana saja Tuhan menempatkan kita. Di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam masyarakat. Jangan-jangan itulah panggilan Tuhan. Mengidentifikasi panggilan itu lewat apa yang ada pada kita. Ketika kita dipercayakan sebagai ibu rumah tangga, maka lakukanlah tugas dan panggilan kita itu sebagai sebuah kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Setelah kita identifikasi panggilan itu, maka lakukanlah itu sebagai kesempatan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Menunjukkan bahwa kita punya pengharapan di dalam panggilan itu. Ketika kita menjadi mungkin sebagai pelayan publik, apapun bagian kita. Atau mungkin kita menjadi wira swasta, atau mungkin kita menjadi pekerja apapun, lakukanlah itu sebagai pekerjaan atau panggilan yang merespon kemuliaan Tuhan, di mana kita mewartakan kabar sukacita Injil lewat apa yang kita kerjakan. Setelah kita identifikasi langkah kedua tadi, kita menjadikan itu sebagai persembahan yang harum dengan memuliakan nama Tuhan. Dan yang ketiga, pelajari serta persaksikanlah Tuhan yang terus menolong kita untuk melalui ketidakmudahan dalam hidup. Karena apa Bapak Ibu? Ketika kita menjalankan panggilan kita, apapun panggilan kita yang Tuhan tempatkan dalam pekerjaan, dalam keseharian, dalam pelayanan kita, maka ada kalanya kita menemui kerikil-kerikil, batu-batu, bukan hanya kerikil, tapi kadang batu kali, kadang lubang, kadang segala macamnya yang membuat kita harus terjatuh dan mengalami luka. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menguatkan kita. Oleh karena itu, ketika kita rebound, ketika kita bangkit kembali, jadikanlah pengalaman bangkit kembali itu sebagai kesaksian yang menguatkan sesama, yang menolong agar kita benar-benar mewartakan pengharapan itu tidak hanya untuk kita sendiri, tetapi untuk semua orang yang kita jumpai. Di mana kita mewartakan bahwa kita adalah orang-orang yang telah Tuhan panggil. Kita adalah orang-orang yang Tuhan mampukan di tengah ketidakmampuan kita untuk menjawab panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan keseharian kita. Ketika kita mampu melakukan tiga langkah itu, niscaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang semakin berpengharapan di dalam Tuhan dan semakin memaknai bahwa Tuhanlah Sang Penolong kehidupan kita yang terus-menerus memberikan kuasanya, menyatakan kuasa panggilannya yang
menguatkan, serta memampukan kita untuk beriman teguh, berpengharapan penuh, serta mengasihi setiap ciptaannya yang Ia nyatakan pada kita. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Saat teduh sejenak bagi kita sekalian. Saat teduh kita selesai, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kita akan memasuki pokok doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang di dalam warta yang akan kita naikkan, serta beberapa yang sudah di preset yang sudah saya catat beberapa yang pas khususnya untuk yang sakit. Ada tambahan Bapak Ibu untuk Bu Yusi dalam masa pemulihan, Bunda Risitorus dan Bapak Valdi, juga untuk Ananda Delisa, anak dari Bapak Denny Driver, juga Bernike juga. Ya, Bu Korin? Bernike masih, Pak. Oh ya, Saudari Bernike. Mau di endoskopi katanya. Siap, Bu. Terus juga kita mendoakan untuk persidangan majelis jemaat yang akan ditempuh pada minggu ini, serta persiapan menjelang HUT Republik Indonesia ini yang akan dirayakan di, saya dengar perayaan besar-besaran, pemerintah sudah menyiapkan. Dan juga untuk proses PPDB BPK Penabur Cicurug yang terus bergulir, serta juga untuk proses pendirian perizinan SMP BPK Penabur Cicurug. Adakah tambahan Bapak Ibu selain daripada yang saya sebutkan dan sudah saya catat tadi? Oh iya, juga untuk persiapan perayaan HUT Penyatuan GKI di minggu yang akan datang, dirayakan tanggal 25 gitu ya. Ada pertukarannya situ. Oke, kalau sudah tidak ada lagi Bapak Ibu, kita akan masuk kepada doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan firman-Mu pada kesempatan malam hari ini mengingatkan kami untuk terus berpengharapan di dalam panggilan yang Kau nyatakan. Menjadi anak-anak para umat-Mu yang mau mengidentifikasi panggilan-panggilan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Lewat pekerjaan, lewat pelayanan yang kami lakukan. Dan juga mau menyatakan kemuliaan nama-Mu lewat segala hal yang telah Engkau nyatakan itu. Dengan menjadikan segala panggilan kami sebagai kesempatan untuk memuliakan nama-Mu dengan melakukannya secara maksimal dan optimal. Serta mau menjadikan ketika kami jatuh, titik balik kehidupan kami untuk bangkit kembali sebagai sebuah kesaksian yang terus menguatkan kami agar kami terus berpengharapan yang sejati dalam Kau saja. Mampukan kami ya Tuhan, dan tolonglah kami supaya kami mampu melakukan tugas dan panggilan itu dalam kehidupan keseharian kami. Pada saat ini kami berdoa mengingat sanak saudara kami, rekan-rekan kami yang dalam kondisi sakit maupun dalam masa pemulihan. Kami mengingat untuk Bapak Willy Hartono, Bapak Valdi Hansen, suami dari Ci Imel, Bapak Dedi Kusnadi, Ibu Yeni Sim, Ibu Mita Tiuli atau Mama Berkah, Bapak Willy Hartono, Ibu Hotna Boru Berutu, Oma Lena, Ibu Tina, Ibu Wahyuni Christine Saragi, Ibu Misda Pandiangan, Ibu Marlina, Bapak Fepton Adrian Resnawan, Bapak Sutio, Bapak Sugianto, Oma Linca, Ananda Ayonomi Sinangadega, Ananda Giovanno Purba, juga Ananda Delisa, anak dari Bapak Denny Driver, Ibu Yusi, Ibu dari Sitorus, dan juga Saudari Bernike, serta rekan-rekan kami yang lain yang di dalam pergumulan terkait pekerjaan, pendidikan, maupun kehidupan pribadi mereka. Kiranya Tuhan yang boleh hadir dalam kehidupan mereka, Tuhan yang senantiasa memberikan pengharapan-Mu, dan juga kiranya Tuhan yang mendampingi keluarga yang senantiasa menolong dan mendampingi mereka. Biarlah hidup mereka senantiasa tercukupkan oleh uluran tangan kasih-Mu saja. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para aktivis kami di GKI Cicurug ini, rekan-rekan pemusik, pemandu pujian, rekan-rekan aktivis multimedia, rekan-rekan juga untuk guru sekolah minggu, dan para aktivis di Komisi Anak, para pengurus Badan Pelayanan Jemaat,
dan juga segenap anggota majelis jemaat. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Biarlah kehidupan mereka senantiasa berada dalam tangan pemeliharaan-Mu, dan setiap kami yang mungkin belum tergerak untuk melayani, Tuhan gerakkan hati dan pikiran kami agar kami mau beserta bersama-sama melayani sesamamu sesama kami ya Tuhan, di jemaat yang Kau hadirkan dalam kehidupan kami ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kegiatan-kegiatan GKI Cicurug ke depan, persidangan majelis jemaat, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya, termasuk juga untuk persiapan perayaan HUT penyatuan GKI di dalam ibadah tanggal 25 Agustus yang akan datang. Tuhan berkati, Tuhan sertai, agar setiap kegiatan gerejamu ini, persekutuan yang akan dilaksanakan, semuanya mendatangkan berkat bagi setiap kami dan mempersekutukan kami semua. Kami berdoa bagi sekolah yang Kau izinkan berdiri menjadi tangan kepanjangan gereja untuk melayani anak-anak-Mu di bidang pendidikan BPK Penabur ya Tuhan, dalam proses penerimaan peserta didik atau murid baru, dan juga proses pendirian SMP BPK Penabur Cicurug. Berkati ya Tuhan, agar sekolah ini boleh terus berkembang dan semakin mantap di dalam melayani jemaat-Mu, melayani para umat-Mu, melayani masyarakat di tempat ini dalam bidang pendidikan. Dan biarlah lewat segala ruang pelayanan yang dibuka, nama-Mu boleh semakin dipermuliakan lewat sekolah ini. Para guru, pengurus yayasan, karyawan di dalamnya yang berjerih lelah memikirkan kemajuan sekolah ini, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Dan biarlah kami juga sebagai bagian dari jemaat yang mendukung sekolah ini boleh memberi diri kami untuk membantu proses pertumbuhan sekolah ini menjadi semakin baik dan semakin hidup seturut dengan kehendak-Mu saja. Dengan mau mewartakan bahwa ada sekolah yang menjadi kepanjangan tangan gereja untuk melayani anak-anak di bidang pendidikan. Kami pun menyerahkan bangsa dan negara kami ya Tuhan, khususnya menjelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia ini di tanggal 17 Agustus yang akan datang. Ya Tuhan, biarlah Tuhan semakin memberkati para pemimpin kami, Tuhan yang semakin menolong agar bangsa dan negara ini berjalan dalam tangan pemeliharaan-Mu saja, dan kiranya setiap kami boleh Engkau mampukan untuk mengambil bagian dalam pembangunan bangsa dan negara kami di tempat ini, lewat segala hal yang dapat kami kerjakan. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu saja ya Tuhan. Jadilah pada kami seturut dengan kehendak. Doa ini hanya kami satukan dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami berdoa dan berharapan. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kita akan mengakhiri PRT kita pada malam hari ini dengan mengangkat sebuah pujian dari NKB 104 yang berjudul Apinya Berkobar Dalam Hatiku. NKB 104 akan menjadi pujian penutup kita. Apinya berkobar dalam hatiku, ku kira karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Gembira hatiku selamanya. Bersaksi berseru, Yesus Juru Selamat, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku.
Aku selamat karena kuasa-Nya. Nyala kasih dalamku mengalahkan seteru. Roh memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang, jiwaku senang. Muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Ya, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kita masuk kepada sesi pengumuman. Apakah ada dari Komisi Dewasa pengumuman? Pak David Sompotan bersama dengan jajaran, dipersilakan. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Untuk pengumumannya dari Komisi Dewasa hanya mengingatkan saja bahwa untuk PRT onsite pada tanggal 4 September 2024 akan diadakan di rumah keluarga Bapak Rudi Wongkar di Cilayur, Tenjo Ayu. Waktunya pukul 17.00. Mungkin itu aja Pak Sam sementara dari Komisi Dewasa. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak David. Dari lansia, Bapak Ibu, adakah pengumuman? Mewakili lansia ya Pak Sam. Silakan, Bu Gata, mangga. Mangga, Bu. Ingatkan saja untuk besok pagi ada senam lansia seperti biasa pukul 8. Terima kasih. Terima kasih, Bu Brata. Baik, berikutnya Bapak Ibu mungkin terkait pengumuman dari beberapa yang akan saya sampaikan, ada sedikit pengumuman. Yang pertama, Bapak Ibu, pendaftaran Sakramen Baptis Kudus Anak sudah dibuka. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau mendaftarkan anaknya untuk dibaptis, pembaptisannya dilakukan November. Kenapa kita buka daftarnya dari sekarang? Karena akan ditutup tanggal 25 Agustus ya, paling lambat gitu ya. Formulir paling lambat diterima 25 Agustus berkaitan dengan pembinaan Sakramen Baptis Kudus Anak bagi para orang tua yang akan dilakukan di GKI Bogor Pengadilan. Kemungkinan di bulan September gitu ya. Di bulan September karena baptisannya bulan November, Bogor Pengadilan juga sama. Bulan November akan baptis sama-sama di minggu ketiga. Jadi mereka mengadakan pembinaan di bulan September. Kita akan menumpang karena di sana ada pembinaan dari sesi psikologisnya, ada beberapa ahli juga di sana terkait perkembangan anak. Nah, jadi Bapak Ibu untuk anak-anaknya yang mau dibaptis dipersilakan untuk mengambil formulir yang ada di di Tata Usaha Gereja setiap hari Minggu. Ingat pendaftarannya ditutup tanggal 25 Agustus. Kalau mendaftarnya sudah bulan September, Bapak Ibu, maka akan diikutkan pembaptisan yang periode tahun depan, yaitu tepatnya kita bulan Juli, 2 kali, Juli dan November. Itu yang pertama, jadi jangan telat dicatat tanggalnya. Untuk katekisasi bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang sudah mendaftarkan anak-anaknya kelas katekisasi, maka tanggal 18 nanti ada pertemuan ya setelah KU2 di Ruang Ayub terkait teknis-teknis kelas katekisasi. Kelas kateknya mulai hari Sabtu tanggal 24 jam 4 sore. Ya, Bapak Ibu mohon dicatat bagi anak-anak yang mengikuti kelas katekisasi. Ada pengumumannya dari Warta. Juga Bapak Ibu mohon dicatat ada selain minggu depan kita akan sersan begitu ya. Minggu depan jam 7 kita akan sersan berarti minggu depan itu tanggal 21. Kita akan sersan pada pukul 7 malam. Ada ibadah syukur tanggal 24 Agustus di 2 lokasi berbeda. Yang pertama di keluarga Yohanes Matondang di BCA Mekarsari, bukan BCA yang atas ya Bapak Ibu, ini BCA bawah, BCA 1, Blok A nomor 22 ya, jam 10 pagi di keluarga Yohanes Matondang. Dan yang kedua di rumah keluarga Bapak Budi Hidayat jam 6 sore.
Jadi Bapak Ibu jeda waktunya sangat panjang ya, Bapak Ibu bisa ikut di kedua konten ini. Kalau yang pertama di BCA Mekarsari, Blok A nomor 22. Yang kedua, keluarga Bapak Budi Hidayat, itu jam 6 sore di Alam Berkah Cicatih. Rumahnya Pak Budi Hidayat, atau saya biasa memanggilnya Papa Nelly gitu ya. Di Alam Berkah Cicatih. Ini alamatnya nanti akan dicantumkan di warta minggu ini, karena kami lagi cari alamat persisnya. Gitu ya. Jadi mohon dicatat Bapak Ibu tanggal 24 Agustus ada ibadah syukurnya 2 jam 10 pagi dan jam 6 sore. Lalu juga Komisi Pemuda akan mengadakan makrab, ini salah nih tanggalnya. Kami baru dapat update tanggal 31 Agustus gitu ya. Info selanjutnya bisa mengontak ke Komisi Pemuda GKI Cicurug, bisa mengontak Saudara Meteo Angga atau Angga, dan juga Saudara Jeremy Sitompul atau Jerry, ya. Juga Bapak Ibu kelas PAK sudah dimulai. Mohon agar para orang tua bagi kelas PAK SD, SMP, SMA mengingatkan agar dan juga memonitor agar anak-anaknya mengikuti kelas PAK di jadwal-jadwal yang sudah disepakati oleh para guru PAK. Untuk SMA sudah dimulai dari tanggal jam 1 gitu ya, jam 1 kelas 1, jam 2 kelas 2 SMA, jam 3 kelas 3. Jam 4 katekisasi. Itu Bapak Ibu beberapa pengumuman yang saya sampaikan. Selain daripada minggu depan kita akan ketemu lagi di acara Bincang Sersan. Kalau kemarin kita akan membahas kitab, yaitu kita sudah sampai di kitab yaitu Ayub begitu ya. Kita sudah nyampe di Ayub. Besok minggu yang akan datang, kita akan membahas sebuah kitab yang pasalnya cukup banyak, tetapi ayat hafalan kita juga pasti banyak dari situ. Kitab apa? Yaitu kitab Mazmur. Ya, kita akan membahas kitab Mazmur, bagaimana, apa yang terjadi di sana, apa saja yang mewarnai perjalanan kitab Mazmur, kita akan bahas di sana, Bapak Ibu. Jangan lupa jam 7 sore kita sudah mulai, jam 7 malam, maaf, bukan jam 7 sore, jam 7 malam kita sudah mulai. Ingatkan sanak saudaranya untuk ikut, karena dijamin kita akan semakin paham dan semakin cinta untuk menggali Alkitab kita. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu semua. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di hari Minggu dan minggu-minggu selanjutnya. Jangan lupa besok ada sedang. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih. Malam, Bapak Ibu Malam semua. semuanya. Pak Pendeta. Berkati. Selamat malam Pak Sam. Bye-bye semua. Makasih.